Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke materi tentang matriks. Jadi sebenarnya matriks adalah metode penyusunan data yang dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matriks itu dia mirip dengan tabel, hanya saja kita tidak gunakan kotak-kotaknya. Jadi kalau tabel yang biasa adik-adik lihat ya, dia terdiri atas baris dan kolom. Aduh, ini tidak bisa digambar. Maaf kurang rapi. Jadi biasanya kan kita punya ini ya. Nah, ada barisnya, ada kolomnya gitu. Nah, kalau dia matriks itu kita tidak ada garis-garisnya ini. Jadi dia hanya dipisahkan dengan tanda kurung. Kemudian nanti entry-entry atau anggotanya langsung ditulis di dalam tanda kurung ini. Nah, yang paling umum digunakan untuk menyatakan matriks adalah kurung siku yang di tengah ini ya. Nah, adik-adik, jadi di sini misalnya ada kita punya matriks ukurannya 4x5. Artinya matriks tersebut memiliki 4 baris dan 5 kolom. Jadi ini baris pertama ya. Ini baris pertama yang isinya adalah 21, 2, 23, 44, dan 35. Kemudian yang disebut baris kedua adalah yang ini. Entry-nya atau anggotanya adalah 16, 77, 8, 39, 10. Kemudian baris ketiga itu yang di bawahnya 11, 12, 13, 14, 15. Dan baris keempat adalah 16, 17, 18, 19, 20. Nah, adik-adik, kalau yang ini kan kolomnya ada 5 ya, berarti kita punya 5 kolom. Ini kolom pertama, oke. Ini kolom ketiga, ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, kolom keduanya yang ini, dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan baris dengan kolom. Dan matriks itu ukurannya ditulis dalam bentuk baris kali kolom. Jadi barisnya dulu, baru kolomnya. Nah, matriks biasanya disimbolkan dengan menggunakan huruf kapital, contohnya A, B, X, Y, dan lain sebagainya. Nah, nanti anggota-anggota atau elemennya matriks itu kita simbolkan dengan huruf kecil. Jadi misalnya kita punya matriks A, maka anggotanya adalah A kecil. Nah, kode IJ di bawah A ini menyatakan posisi elemen tersebut pada matriks. Jadi di baris keberapa dan di kolom keberapa. I-nya adalah indeks baris, sementara J-nya adalah indeks dari kolom. Contohnya nih, kalau kita punya matriks A yang entry-nya atau anggotanya adalah 8, 5, 10, dan 1, maka kita bisa lihat banyak barisnya adalah 2 ya. Ini baris 1, ini baris kedua ya. Kemudian banyak kolomnya juga 2, ini kolom 1 dan ini kolom kedua. Maka kita bisa tulis ukuran matriksnya 2 kali 2. Nah, kalau ditanya manakah A11 ya, jadi misalnya adik-adik mau cari A11, artinya entry pada matriks A yang ada di baris 1 kolom 1. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau cari entry matriks pada baris kedua kolom ke-1, maka jawabannya adalah 10. Kalau matriks pada baris 1 kolom 2, maka jawabannya 5. Dan jika matriks baris kedua kolom kedua, maka jawabannya 1. Ini ya, ini artinya entry-entry pada matriks A. Kemudian untuk yang nomor B ini adalah suatu matriks dengan 3 baris dan 1 kolom. Jadi ukuran matriksnya 3 kali 1. Nah, entry-nya berarti yang kita punya entry di sini itu adalah B baris ke-1 kolom 1 yaitu negatif 3, kemudian kita punya B21 baris kedua kolom ke-1 yaitu 8, dan B31 yaitu negatif 4. Nah, ini namanya matriks B yang terdiri atas 1 kolom dan 3 baris. Nah, untuk matriks C, dia punya 1 baris saja, yaitu baris 1, tapi dia punya 5 kolom. Jadi ada kolom 1 yaitu 2, kolom 2 yaitu 3, kolom 3 yaitu 12, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tulis kodenya ya untuk masing-masing entry, maka ini adalah baris 1 kolom 1 sama dengan 2,
baris 1 kolom 2 sama dengan 3, baris 1 kolom 3 sama dengan 12, baris 1 kolom 4 sama dengan negatif 1, dan baris 1 kolom 5 sama dengan 9. Nah, adik-adik bisa dicermatin ini ya, jadi ukurannya dia adalah 1 kali 5, 1 baris 5 kolom. Nah, berikutnya, kalau kita punya matriks yang hanya punya satu baris, maka disebut matriks baris. Jadi contohnya di sini, ini kan satu baris aja ya, maka C kita sebut dengan matriks baris. Sementara matriks B yang hanya punya satu kolom, kita akan sebut dengan matriks kolom. Untuk matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama seperti matriks A ya, jadi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, maka kita sebut dia dengan matriks persegi. Nah, dua buah matriks itu kita sebut sama apabila ukuran matriksnya sama. Jadi matriks A misalnya 2 kali 3, matriks B juga 2 kali 3, dan untuk setiap entry misalnya A11 dia akan sama dengan B11, A12 sama dengan B12, dan seterusnya. Jadi dia akan disebut sama jika ukurannya sama dan entry-entrynya atau anggotanya ini sama. Jadi kalau ada matriks B yang ukurannya 2 kali 2 dan anggotanya juga adalah 8, 10, 5, 1, maka kita sebut matriks A sama dengan matriks B. Itu ya adik-adik untuk pengenalan terkait dengan matriks. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa operasi yang berlaku pada matriks. Yang pertama, itu ada penjumlahan matriks. Nah, apabila kita ingin menjumlahkan matriks, kita harus pastikan ukuran atau ordonya sama. Jadi ordonya itu yang ukuran baris kali kolom tadi, kayak kalau matriks A itu 2 kali 2, maka dia bisa dijumlahkan oleh matriks B 2 kali 2 juga. Kalau misalnya ukurannya tidak sama, maka tidak bisa kita jumlahkan. Nah, ini contohnya, misalnya ada matriks A yang ukurannya 2 kali 2 dengan anggota 8, 1, 9, 2. Kemudian matriks B juga sama, matriks 2 kali 2, kali ini ukurannya 10, 2, 12, dan 3. Maka di sini kalau kita mau menjumlahkan, kita tinggal menjumlahkan entry yang bersesuaian, 8 dan 10, 1 dan 2, 9 dan 12, kemudian 2 dan 3. Nah, kita akan peroleh matriks C yang ukurannya sama juga. Jadi kalau A-nya 2 kali 2, B-nya 2 kali 2, maka C-nya juga 2 kali 2. Nah, operasi pengurangan juga sama dengan operasi penjumlahan ya, syaratnya sama, yang penting ukurannya sama. Kemudian nanti tinggal dikurangi entry yang bersesuaian. Jadi ini kan baris 1 kolom 1 ya, maka juga dia dioperasikan dengan baris 1 kolom 1. Tapi tandanya ini pengurangan, bukan penjumlahan. Ini 40 dikurangi 20, 14 dikurangi 13, dan 55 dikurangi 40. Ini ada kesalahan, harusnya 55 kurang 40 itu harusnya jawabannya berapa dek? 15 ya, bukan 51. Ya. Nah, itu dia akan menjadi matriks C dengan ukuran yang sama juga. Nah, kalau misalnya di sini yang penjumlahan dan pengurangan tadi syaratnya ukurannya sama. Sekarang ada lagi kalau kita mengalihkan suatu matriks dengan suatu skalar, yaitu suatu bilangan gitu. Nah, kalau kita mengalihkan matriks dengan bilangan, artinya kita kalikan setiap anggota dari matriks tersebut dengan skalar atau bilangan yang dimaksud. Contohnya nih, kayak misalnya adik-adik punya matriks A dan matriks B, terus adik kalikan dengan skalar K, maka adik-adik akan mengalihkan K dengan A dan K dengan B. Kalau misalnya K-nya sama dengan 2, jadi ini maksudnya 2 kali A ditambah 2 kali B. Nah, sekarang kita lihat dengan menjabarkan berapa itu matriks A dan berapa itu matriks B ya. Jadi, misalnya A adalah matriks 2 kali 2 dengan anggota 0, 1, 2, negatif 1. Sementara B adalah matriks 2 kali 2 dengan anggota 3, 4, 1, 1. Maka di sini 2 kali A tambah B itu sama dengan 2 dikalikan dengan hasil jumlah A tambah B. Jadi ini ditambahin dulu kan, 0 dengan 3, jadi jawabannya 3 ya. 1 tambah 4, jawabannya 5. 2 tambah 1, jawabannya adalah 3.
kemudian negatif 1 ditambah 1, jawabannya adalah 0. Nah, baru kemudian dikalikan dengan 2 ini. Baru kalikan 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 5 hasilnya adalah 10, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, dan 2 kali 0 hasilnya adalah 10. Gitu. Nah, hasil ini ternyata sama saja apabila adik-adik mengalihkan dulu 2 dengan A, kemudian 2 dikalikan dengan B, baru hasilnya dijumlahkan. Jadi misalnya matriksnya kan sama tadi ya, 0, 1, 2, negatif 1 untuk A, dan 3, 4, 1, 1 untuk matriks B. Maka kita kalikan dulu ini 2 kali 0, jadinya hasilnya berapa dia? 0 ya. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 2 kali 1 adalah 2, dan 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, ini kita tambahkan dengan 2 kali B. 2 kali B berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 0 tambah 6 itu 6 ya. Kemudian 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Dan negatif 2 tambah 2 itu sama dengan 10. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami penjelasannya sampai di sini? Itu terkait dengan ini ya, perkalian dengan skalar. Nah, jadi intinya adalah kita kalikan satu per satu. Kalau skalarnya 1/2 gimana ya? Kalikan dia dengan 1/2, jadi seperti pembagian. Nah, apabila kita mau mengalihkan matriks dengan matriks, dia punya syarat tersendiri, di mana syaratnya adalah banyak kolom pada matriks pertama sama dengan, bukan jumlah ya, tapi banyak, sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi kalau matriks A ukurannya adalah M kali P, barisnya M, kolomnya P, dan matriks B berukuran P kali N, barisnya P, kolomnya N, maka ini bisa dikalikan karena banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Nah, nanti kita akan mendapat suatu matriks baru yang namanya matriks C, dan ukurannya adalah M kali N. Jadi barisnya mengikuti A dan kolomnya mengikuti B. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Cara mengalihkannya adalah ini. Jadi entry ke CIJ itu adalah AI1 kalikan dengan B1J ditambah AI2 dan seterusnya. Kita akan lihat dari contoh. Nah, di sini pada perkalian itu tidak komutatif. Artinya kalau A kali B dia tidak sama hasilnya dengan B kali A. Mungkin dalam beberapa contoh bisa jadi ada yang sama, tapi ini tidak selalu berlaku. Jadi kalau misalnya soalnya adalah A kali B, maka tidak boleh dijawab dengan B kali A. Tapi dia berlaku hukum distributif. Jadi kalau misalnya A kali B tambah C, maka boleh kita kerjakan A kali B dulu, kemudian A kali C, lalu kita jumlahkan. Nah, di perkalian matriks juga berlaku hukum asosiatif. Jadi kalau ada A kali B kali C, boleh kita kerjakan B kali C dulu, lalu A dikalikan B kali C. Boleh juga A kali B dulu, baru kita kalikan C. Yang tidak boleh adalah kalau tempatnya ditukar, yang mana duluan. Jadi kayak A kali B, B kali A, itu kan tidak boleh ditukar. Ini A-nya harus duluan, baru B. Jadi tidak sama dengan B kali A ya. Jadi kayak A kali B kali C ini, boleh ini dikalikan duluan, tapi tetap yang di depan nanti A. Gitu ya adik-adik. Nah, kalau misalnya matriks A kalikan B hasilnya sama dengan 0, maka di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah matriks A-nya bisa jadi sama dengan 0, sementara matriks B-nya bukan matriks 0. Jadi matriks 0 itu seluruh elemennya sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang kedua adalah A-nya tidak sama dengan 0, tapi B yang sama dengan 0. Dan di kemungkinan ketiga adalah ketiganya itu tidak sama dengan 0, tapi hasil kalinya itu saling meniadakan sehingga
sama dengan 0. Nah, adik-adik, kalau kalian dapat A kali B itu sama hasilnya dengan A kali C ya, belum tentu B-nya sama dengan C. Itu harap diingat. Kalau pada perkalian bilangan biasa, kalau 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3, maka B sama dengan C kan, 3 sama dengan 3. Tapi pada matriks dia belum tentu. Jadi A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B-nya sama dengan C. Paham ya? Nah, kemudian satu lagi operasi yang sering berlaku di matriks itu adalah transpose. Yang artinya adalah kita menjadikan baris sebagai kolom dan kolom sebagai baris. Jadi, contohnya nih ya, kita awalnya punya matriks yang ini. Yang 2, 3, 12, negatif 1, dan 9, yang matriks C ini. Nah, ini kita transpose menjadi kolom sehingga yang awalnya baris dia menjadi kolom. Nah, 2, 3, 12, negatif 1, dan 9. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya matriks A 8, 10, 5, dan 1 ini kita transpose ya, maka kita akan dapat matriks transposnya itu simbolnya adalah T, jadi A berpangkat T gitu. Dan ini hasilnya adalah yang awalnya baris menjadi kolom. Jadi awalnya kan 8 dan 5 itu di satu baris ya, sekarang mereka menjadi satu kolom. Nah, 8 dan 10 awalnya satu baris, sekarang mereka jadi satu kolom. Nah, ini artinya kita menukar baris dengan kolom. Kayak gitu. Oh, yang tadi yang perkalian belum dikasih contoh ya, satu lagi sebentar. Kita mau coba perkalian matriks terlebih dahulu. Cari contoh dulu, Miss, ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, jadi kita akan coba mengalihkan dua buah matriks ya. Misalnya yang ini 8, 1, 9, 2, kemudian 10, 2, 12, dan 3. Kita coba, kalau kita mau kalikan di sini ukuran matriksnya sudah sama ya. Kolom dari matriks A sama dengan kolom dari matriks B. Jadi kita bisa buat model perkaliannya. Jadi dalam hal ini 8, kayaknya gangguan deh. Bentar. Jadi ini kita bisa buat menjadi 8, 9, 1, 2. Atau gini aja, bentar. Sama aja. Mohon maaf. Nah, jadi kita mau buat dua buah matriks nih ya. Ini lambang matriksnya 8, 9, 1, 2. Kita kalikan dengan 10, 12, 2, dan 3. Nah, cara mengalikannya adalah ini baris kali kolom. Jadi baris 1 kali kolom 1, 8 kali 10 ditambah 1 kali 12. Jadi ini Nah, jadi ini ya 8 kali 10 ditambah 1 kali 12. Nah, kita akan tulis 8 kali 10, 80 ditambah 12. Nah, dia akan menjadi entry ke baris 1 kolom 1. Sekarang berapakah angka di baris 2 kolom 1? Maka kita akan mengalihkan baris 2 kolom 1-nya. Nah, di sini baris 2 kan 9 dan 2, kolom satunya adalah 10 dan 12. Jadi 9 kita kalikan dengan 10, 2 kita kalikan dengan 12. Jadi 90 ditambah dengan 24. Ya. Kemudian untuk tahu di sini angka berapa nih baris
baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 itu berarti baris 1 kita kalikan dengan kolom 2. 8 kali 2, satunya kali 3. Sehingga entry-nya adalah 16 ditambah dengan 3. Ya. Sementara yang terakhir baris 2 kolom 2 berarti dia 9 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Jadi ini adalah 18 ditambahkan dengan 6. Kayak gitu. Nah, terus kita hitung deh hasilnya. Maka hasilnya adalah sebuah matriks 2 kali 2 yang anggotanya 80 tambah 12, 92 ya. 90 tambah 24, 114. Kemudian 16 tambah 3 hasilnya 19, 18 tambah 6 hasilnya 24. Nah, ini adalah hasil perkalian dari matriks A kali matriks B. Nah, gitu adik-adik, jadi itu beberapa operasi yang tadi sudah dibahas ya. Jadi kita di video yang pertama ini kita bahas definisi matriks, contoh matriks, kemudian operasi matriks yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian dua buah matriks, dan juga transpose matriks. Sekian dulu untuk video yang pertama. Adik-adik bisa coba kerjakan soal yang ada di forum diskusinya dulu sebelum masuk ke video yang kedua. Terima kasih.